Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Jian Putri, NIM 18210038, Prodi Manajemen mata kuliah Perekonomian Indonesia, dosen yaitu DRS Haji Yanwa Saksono Magister Manajemen. Materi pertama, paradigma perekonomian dunia. Yang pertama, perekonomian global terguncang akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, sebagian negara mengalami kontraksi ekonomi. Yang ketiga, suku bunga kembali diturunkan sebagai antisipasi potensi dampak pandemi. Yang berikut ini tabel satu suku bunga kebijakan berbagai negara. Sebelum The Fed memangkas suku bunga, negara lain terutama negara berkembang telah melakukan terlebih dahulu. Indonesia dan Thailand menurunkan suku bunga pada bulan Februari dan Maret masing-masing sebesar 25 bps. Sementara Malaysia memotong suku bunga 25 bps pada bulan Maret. India menurunkan hingga 75 bps pada bulan Maret ke level 4,40%. Tiongkok juga melakukan pemotongan suku bunga sebanyak 40 bps pada bulan Februari. Langkah ini dimaksudkan untuk memulihkan perekonomian yang sempat terhenti pada bulan Maret. Bank Sentral Tiongkok memutuskan untuk menahan suku bunga. Sementara itu, Korea Selatan menurunkan suku bunga sebesar 50 bps dalam sebuah rapat darurat pada bulan Maret. Keempat, harga komoditas internasional melemah. Yaitu harga komoditas internasional melemah. Kelima, harga mayoritas komoditas pertanian meningkat, sementara logam turun. Materi kedua, pendekatan sistem. Yang pertama, persiapan. Antara A, manajer memandang perusahaan sebagai suatu sistem. Yang B, mengenali sistem lingkungan. Yang C, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Kedua, definisi. Definisi dalam mendefinisikan masalah. Yang tadi manajer bergerak dari tingkat ke sistem ke tingkat subsistem. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tingkat sistem di mana menyebabkan persoalan berada. Menganalisis sistem sesuai urutan tertentu. Yang pertama, elemen 1 mengevaluasi standar, elemen 2 membandingkan output dengan standar, yang ketiga mengevaluasi manajemen, yang keempat mengevaluasi pengolahan informasi, yang kelima mengevaluasi input dan sumber daya, yang keenam mengevaluasi proses transformasi, yang ketujuh mengevaluasi sumber daya output, yang ketiga yaitu solusi. Pendekatan sistem yang ketiga adalah solusi. Mengidentifikasi solusi alternatif, yang kedua mengevaluasi solusi alternatif, ketiga memiliki solusi terbaik, keempat menerapkan solusi terbaik, kelima membuat tindakan lanjut untuk memastikan bahwa solusi itu efektif. Kendala yang mungkin baik antaranya kendala intern, yang kedua kendala lingkungan. Faktor-faktor pribadi yang mempengaruhi pemecahan masalah. Pertama, gaya meresahkan masalah. Kedua, gaya mengumpulkan informasi. Ketiga, menggunakan informasi. Materi 3 yaitu megatrend perekonomian abad milenium. Pada tahun 1900, John Naisbitt menerbitkan buku lagi yang berisi ramalan antara tahun 1990 sampai abad 21 dengan judul Megatrend 2000. Dalam buku ini dinyatakan bahwa antara 1900 sampai menjelang abad 21 ada 10 arah baru yang dapat mempengaruhi unsur penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Ia disebut sebagai megatrend milenial. Milenial artinya ribuan tahun. 10 arah kecenderungan baru. Yang pertama, bom ekonomi global. Kedua, renaissance dalam seni. Ketiga, munculnya sosialisme pasar bebas. Keempat, gaya hidup global dan nasionalisme kultural. Kelima, penguasaan di bidang kesejahteraan.
Keenam, kebangkitan tepi Pasifik. Ketujuh, dasawarsa wanita dalam kepemimpinan. Ke-8, abad biologi. Ke-9, kebangkitan agama milenium ketiga. 10, kejayaan individual. Dampak globalisasi informasi terhadap masyarakat negara berkembang yang masih dalam era agraris. 1, rakyat semakin menyadari akan hak-haknya sebagai individu atau bidang politik dan pemerintah. Kedua, ekonomi meningkat namun masih jauh di bawah negara industri, antara bidang ekonomi dan perdagangan. Ketiga, industri patungan dan masalah limbah industri pada bidang perindustrian. Keempat, kesadaran akan hak-hak sebagai buruh atau pekerja maupun sebagai warga negara semakin tinggi. Minat menjadi pegawai negeri berkurang, yaitu bidang sosial dan manajemen. Kelima, perseran norma budaya, yaitu bidang seni budaya. Keenam, hanya sebagai penggunaan hasil penelitian. Perkembangan ilmu dan penelitian masih tergantung di negara maju, yaitu bidang ilmu dan riset. Materi keempat yaitu payung hukum perekonomian Indonesia. Pasal 31 ayat 1-5 terjadi perubahan dan penambahan. Yang kedua yang terlibat dalam perubahan dan penambahan adalah anggota MPR. Ketiga, perubahan atau penambahan terjadi pada amandemen UUD 1945 dilakukan pada sidang tahun MPR 1-11 Agustus 2002. Peristiwa terjadi pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pasal 32 ayat 1-2 terjadi perubahan. Pertama, terjadi pada subjek yang memajukan kebudayaan yang alasannya pemerintah menjadi negara, ini menjadi luas. Kedua, adanya penambahan dua keterangan yaitu di tengah peradaban dunia serta menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan. Ketiga, menambah objek dari kebudayaan nasional yaitu bahasa daerah menjadi kekayaan budaya nasional. Perubahan pada bagian ini merupakan itikat yang luhur yang menempatkan kebudayaan nasional pada derajat yang tinggi. Negara meyakini akan kekuatan baru dari pendekatan kebudayaan selain pendekatan politik dan hukum dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta memperteguh jati diri bangsa di tengah gempuran perubahan global yang pesat. Perubahan terjadi pada amandemen UUD 1945. Peristiwa terjadi pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pasal 33 ayat 1-4 terjadi perubahan amandemen keempat yaitu berbunyi. Pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas keluarga. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipengaruhi oleh sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Muhammad Hatta menyatakan dalam buku beberapa pasal ekonomi, di jalan keekonomian dan koperasi, kemunculan pasal 33 di latar belakangi semangat kolektivitas yang didasarkan semangat tolong-menolong yang terlibat adalah MPR. Isi pasal 33 setelah amandemen perubahan keempat 2002, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keberadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang. Perubahan terjadi pada amandemen UUD 1945 keempat. Peristiwa terjadi pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Masyarakat. Pasal 34 ayat 1-3 mengalami perubahan dan penambahan terkait tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar. Yang terlibat adalah MPR. Karena selain tanggung jawab pemerintah, diperlukan pula peran masyarakat bagi perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, badan usaha, dan lainnya demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Perubahan terjadi pada amandemen UUD 1945 keempat.
Peristiwa terjadi pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Materi 5, sejarah perekonomian Indonesia dari struktur kepemerintahan. Pemerintah Orde Lama, yaitu Soekarno. Perekonomian Indonesia sangat buruk. Walau sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata per tahun hampir 7% selama dekade 1950-an. Setelah itu, laju pertumbuhan turun drastis. Pada tahun 1958 sampai 1965, yang lebih dikenal dengan masa ekonomi terpimpin, nuansa semangat anti penjajahan diaktualisasikan dengan dihapusnya unsur-unsur kapitalisme dalam perekonomian Indonesia atau nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Keempat, produksi nasional di semua sektor mengalami stagnasi. Kelima, ekspor non-migas sama sekali tidak berkembang. Keenam, infrastruktur fisik hancur. Ketujuh, tingkat inflasi sangat tinggi sekali mencapai lebih dari 500%. Masa pemerintahan Orde Baru, yaitu Soeharto dan Repelita. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat pesat di antara tahun 1969 sampai tahun 1996 berjalan bersamaan dengan berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Soeharto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan pembangunan ekonomi 5 tahunan. Kita mengenal berbagai fokus dan sejarah dari kebijakan tersebut, yang dapat dibagi menjadi 6 tahapan pembangunan 5 tahunan. Pada tahapan pembangunan pertama sebagai dengan ketiga, pada tahun 1969 atau 7 bulan sampai 1983 atau 84, minyak bumi dan komoditas primer pertanian menjadi mesin pertumbuhan. Pada tahapan pembangunan keempat dan kelima setelah bom, minyak bumi, ekonomi Indonesia mengalami transformasi struktural secara signifikan. Dalam kedua tahapan tersebut, Indonesia mencapai tahapan diversifikasi yang sangat luas dari dasar-dasar ekonominya melalui pembangunan sektor industri. Masa pemerintahan transisi Habibie. Pertama, pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa pemerintahan Habibie, Indonesia membangun industri pesawat terbang IPTN di bidang produknya pesawat JN 2950 pada masa Habibie Timur lepas dari NKRI. Masa pemerintahan transisi Abdurrahman Wahid. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid pun belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negeri dari keterpurukan. Padahal ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan Orde Baru harus dihadapi. Antara lain masalah KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Ketiga, malah Presiden terlibat skandal Brunei yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya kedudukannya diganti oleh Presiden Megawati. Masa pemerintahan transisi Megawati Soekarno Putri, masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan menegakkan hukum. Kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan perusahaan ekonomi antara lain meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Paris Club ketiga dan mengalokasikan bayaran utang LN sebesar triliunan. B. Kebijakan privatisasi BUMN. Di masa ini juga direalisasikan berdiri KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi belum ada gebrakan konkret dalam pemberantasan korupsi. Masa pemerintahan transisi Susilo Bambang Yudhoyono. 1. Kebijakan kontroversial. Pertama, Presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakang oleh naiknya harga minyak dunia. Ketiga, anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keempat, kebijakan kontroversial.
pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat miskin. Kelima, kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan berbagai pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Keenam, kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji perbaikan iklim investasi. Ketujuh, salah satunya adalah diadakannya Indonesia Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu. Kedelapan, pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa utang IMF sebesar 3,2 miliar dolar. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun, wacana untuk berhutang lagi pada luar negeri kembali mencuat setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Masa pemerintahan transisi Joko Widodo. 1. Kesehatan, program 3 Kartu Sakti. Kedua, pemerataan ekonomi pembangunan distribusi melalui tol laut. Ketiga, pembangunan infrastruktur. Keempat, nawacita. Paket kebijakan ekonomi, ada 9 poin penting dalam pengumuman ini antara lain. 1. Birokrasi yang ramping. Kedua, rumah murah untuk rakyat. Ketiga, subsidi kartu UMKM. Keempat, mempermudah pengurusan visa. Kelima, konversi LPG untuk nelayan. 6. Harga daging sapi stabil. 7. Pencarian dana desa, jatah beras untuk memulihkan ekonomi, menambahkan presiden dolar Amerika. Sekian presentasi saya untuk tugas ujian tengah semester saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.